Audio Jungle. Audio Jungle. Pada suatu ketika, tepat pukul 9 WIB di Rumah Sakit Raden Matahir, Kota Jambi, tanggal 5 Agustus 2020 di ruang Mawar 2. Perawat Regina dan perawat Agnes sedang melakukan pengkajian biopsikososial dan spiritual pada Nyonya Rita yang berumur 46 tahun. Dengan diagnosa medis kanker mamai. Pengkajian biologis. Perawat memasuki ruangan pasien. Selamat pagi Bu Rita. Pagi. Nah Ibu, perkenalkan Bu ya, namanya Regina. Saya perawat yang bertugas hari ini dari pukul 8 hingga pukul jam 2 siang nanti. Boleh saya lihat gelang Ibu? Boleh? Maaf Bu ya. Iya. Iya, bentar. Nah, kondisi Ibu pagi hari ini bagaimana Bu? Baik. Baik. Kan kemarin Ibu kemoterapi ya. Nah, jadi kondisinya ada mual-mual atau kurang selera makan? Mual sama kurang selera makan. Oh, baiklah. Nah Bu, nanti berapa menit nanti saya akan melakukan pengkajian Bu ya dengan Ibu. Kira-kira mungkin nanti sekitar 20-30 menit di ruangan ini. Ibu bersedia untuk melakukan pengkajian ini? Bersedia? Baiklah. Perawat Regina menanyakan identitas diri pasien. Ibu Rita, sebelumnya saya tanya dulu Bu ya, kira-kira alasan Ibu masuk rumah sakit apa ya Bu? Saya masuk rumah sakit karena terdapat benjolan di payudara saya dan mengeluarkan banyak nanah, Sus. Oh, berarti gara-gara itu Bu ya sedang rumah sakit ya. Nah sebelumnya Ibu ada nggak riwayat sakit tumor atau riwayat penyakit lain? Ada, 8 tahun yang lalu saya mempunyai tumor di ketiak kiri saya. Namun saya hanya menjalani pengobatan alternatif dan tumor itu menjalar ke payudara saya. Dan 1 bulan yang lalu saya menjalani pengobatan di rumah sakit. Namun sampai saat ini belum ada perubahan, Sus. Jadi nggak ada perubahan Bu ya? Tidak ada. Nah kira-kira kalau di keluarga Ibu sendiri ada nggak riwayat penyakit kanker atau penyakit lain Bu ada? Tidak ada. Oh tidak ada. Perawat melakukan pengkajian kebutuhan dasar kepada pasien. Ibu, kita lanjutkan lagi Bu ya pengkajiannya. Ibu kira-kira bagaimana ya dengan pola makan Ibu dan minum Ibu saat sakit dan sebelum sakit? Sebelum sakit saya makan 5 kali sehari, minumnya 7 kali sehari. Namun sudah sakit ini saya makannya 2 kali sehari dan minumnya 5 kali sehari, Sus. Nah itu jenis makanannya apa aja Bu kalau boleh tahu? Sebelum sakit saya lebih sering mengkonsumsi daging-dagingan, namun saat sakit ini saya lebih sering mengkonsumsi sayur. Berarti sayur Bu ya sekarang Iya. konsumsi ya. Nah kira-kira nafsu makan Ibu gimana? Semakin membaik atau menurun? Kurang nafsu makan? Saat sakit ini saya mengalami penurunan nafsu makan, Bu, dan porsi makan yang berkurang. Nah baiklah, nanti akan dibuatkan Bu ya makanan yang Ibu sukai. Baik, Sus. Nah Ibu, kita lanjutkan lagi Bu ya pengkajiannya. Saya ingin bertanya Bu, pola BAK Ibu bagaimana ya saat sakit dan sebelum sakit? Saat sakit saya BAK-nya 8 kali sehari, Sus. Namun sesudah sakit ini saya hanya 5 kali sehari dan berwarna kuning jernih. Kemudian kalau pola BAB-nya saat sakit dan saat sebelum sakitnya? Kalau BAB saya sebelum sakit 3 kali sehari berwarna kuning kecoklatan. Kalau sesudah sakit hanya 1 kali sehari dengan warna yang sama. Nah, kalau begitu kemudian bagaimana Bu dengan pola tidur Ibu? Kalau di malam hari biasanya saya 8 jam sebelum sakit. Namun kalau sesudah sakit ini saya hanya mengalami 5 jam. Berarti tidur siangnya lebih lama Bu ya? Iya. Dan tidur malam juga lebih lama. Kemudian ada gangguan nggak Bu saat tidur? Nah, ada di saat malam hari saya sering terganggu dan sering terbangun. Karena sakit itu Bu ya? Iya. Baiklah, kemudian
bagaimana dengan pola kebersihan diri Ibu? Mandinya saat sakit dan sebelum sakit. Kalau mandi, saya sebelum sakit 3 kali sehari. Namun sakit ini saya hanya 1 kali sehari, Sus. Berarti agak jarang mandi Bu ya? Iya. Perawat melakukan pengkajian psikososial kepada pasien. Baiklah Bu, kita lanjutkan kembali Bu ya. Di sini saya ingin bertanya Bu, bagaimana Ibu memandang diri Ibu terhadap penyakit yang sudah Ibu alami sekarang? Saya merasa malu atas diri saya sendiri, Sus. Apalagi saya baru menjalani operasi pengangkatan payudara. Saya merasa ada yang kurang dengan tubuh saya saat ini. Iya Bu, saya mengerti Bu ya pada Ibu sekarang bagaimana. Iya, Sus. Nah Bu, saya ingin bertanya nih, Ibu sebelumnya sudah tahu belum tentang kanker payudara? Belum. Oh belum. Jadi Bu, kanker payudara itu emang berawal dari adanya benjolan di payudara Ibu atau di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah benjolan itu nanti menjadi sel-sel kanker, makanya menjadi kanker payudara. Oh iya, baiklah, Sus. Nah, baiklah kalau Ibu sudah paham mengenai tentang kanker payudara ini, Ibu bagaimana cara mengatasi kesedihan Ibu selama Ibu sakit? Saya sering berdoa pada Tuhan dan ketika mendapat masalah, saya sering bercerita kepada keluarga saya, Sus. Nah, bagus Bu ya, itu cara yang baik untuk Ibu memberikan Ibu motivasi dan semangat hidup Ibu. Ya, Sus. Ibu, lanjutkan kembali ya Bu. Saya mau nanya Bu, apakah ada perubahan peran Ibu saat sakit ini? Tentu ada. Peran saya sebagai istri Ibu menjadi berkurang saat saya dirawat di rumah sakit. Tapi keluarga Ibu, suami dan anak selalu mendukung Ibu pasti ya? Selalu Bu, mereka selalu mendukung saya dan sering menjenguk saya di rumah sakit. Nah, kemudian Bu, bagaimana perasaan Ibu melihat penyakit Ibu sekarang? Saya merasa cemas dan takut apakah penyakit saya ini bisa sembuh atau tidak. Ya Bu, yang penting Ibu tetap harus semangat dan kuat Bu ya untuk selalu sembuh. Ya, Sus, terima kasih. Ya Bu. Perawat melakukan pengkajian faktor predisposisi kepada pasien. Baiklah Bu, kita lanjutkan lagi Bu ya pengkajiannya. Maaf Bu, sebelumnya saya ingin bertanya, anak Ibu ada berapa ya? Ada 5, Sus. Ada 5. Kemudian umur Ibu berapa saat melahirkan anak Ibu yang pertama? Nah, saat itu saya berumur 20 tahun. 20 tahun ya Bu. Nah kira-kira Ibu berapa tahun dalam memberikan ASI kepada anak Ibu? Semua anak saya berikan ASI selama 2 tahun khusus dan saya memakai 2 payudara semuanya. Kemudian Ibu ada menggunakan KB nggak? Ada. Jenis apa? Saya memakai KB yang jenis suntik 3 bulan. Jenis 3 bulan. Maaf sebelumnya Bu, apakah Ibu mengonsumsi rokok atau narkoba? Tidak. Tidak juga. Baiklah kalau begitu. Melakukan pengkajian sosial budaya. Baiklah Bu, saya ingin bertanya lagi, bagaimana hubungan Ibu dan anggota keluarga Ibu? Saya dan anggota keluarga baik. Keluarga juga sering datang ke rumah sakit menjenguk saya dan sering membawakan saya makanan yang sehat. Baik Bu, kalau hubungan Ibu dengan pasien lainnya yang ada di sini bagaimana ya? Teman pasien yang ada di sini juga alhamdulillah baik, apalagi pasien di sini sangat ramah, jadi saya bisa berinteraksi satu sama lain dengan baik. Bagus itu Bu, jadi Ibu dan pasien bisa saling menyemangati satu sama lainnya ya Bu ya? Iya, saya juga sering bertukar cerita dengan pasien yang lain. Biasanya Bu, dan keluarga kalau sakit pergi kemana? Apakah langsung ke rumah sakit atau dibiarkan terlebih dahulu? Biasanya di keluarga saya biarkan terlebih dahulu. Nanti dilihat 3 hari ke depan apakah membaik atau tidak. Biasanya sebelum 3 hari saya beristirahat saja di rumah. Loh, kenapa dibiarkan saja Bu? Kalau makin parah bagaimana? Apa dibiarkan saja Bu? Kalau makin parah bagaimana? Jika langsung dibawa ke rumah sakit kan Ibu jadi langsung tahu sakit apa dan bisa langsung diobati atau tidak. Gimana ya, Sus, itu udah jadi kebiasaan di keluarga saya. Jika memang belum terlalu parah selama 3 hari tidak akan dibawa kemana-mana. Kalaupun sudah lebih dari 3 hari, biasanya saya akan membawa ke puskesmas terlebih dahulu. Oh, ternyata itu jadi kebiasaan turun-temurun dari keluarga ya Bu ya? Selama di rumah sakit jadi kegiatan apa saja yang tertunda Bu? Banyak seperti pengajian yang saya ikuti tiap minggunya di masyarakat sekitar rumah saya dan juga ada gotong royong.
bagaimana kegiatan di keluarga Ibu? Apakah ada yang tertunda juga? Ada. Biasanya saya dan suami sering mengunjungi orang tua kami. Namun saat saya di rumah sakit ini justru beliau yang sering mengunjungi saya. Perawat melakukan pengkajian spiritual kepada pasien. Baiklah Bu, bagaimana Bu dengan ibadah Ibu selama dirawat di sini? Selama saya dirawat di rumah sakit, alhamdulillah saya tetap bisa menjalankan sholat saya. Alhamdulillah ya Bu ya, saya senang mendengarnya. Lalu dengan cara bagaimana Ibu melakukan ibadahnya? Apakah dengan cara duduk atau berbaring Bu? Saya sholat dengan cara berbaring, Sus. Baiklah Bu, apakah selama ibadah di rumah sakit Ibu memiliki kejanggalan atau kesulitan? Tentu ada. Yang biasanya saya sholat dengan duduk atau berdiri, saya di sini malah justru sholat dengan berbaring. Saya merasa aneh dengan ibadah saya yang saya lakukan sekarang. Tidak apa-apa. Apakah Ibu ada berpuasa? Biasanya kan Ibu kalau tidak sebelum dirawat ini ada melakukan puasa Senin Kamis. Apakah Ibu sekarang melakukannya juga? Tidak, Bu. Dokter tidak memperbolehkan saya puasa karena saya masih lemah. Baiklah Bu, terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu berikan ke saya. Saya berdoa agar Ibu semoga lekas membaik dan bisa berkumpul lagi kepada keluarga Ibu. Dan bisa melakukan ibadah bersama-sama lagi Bu ya. Iya, Sus. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi. Maaf sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Mita. Oh Ibu Mita. Umurnya berapa Bu? 18. Bagaimana keadaannya? Tadi malam kurang nyenyak tidur Bu. Saya atensi dulu Bu ya. Bisa. Darahnya 110/80 itu udah normal ya. Kita periksa suhunya dulu Bu. Kalau bisa yang sebelah ini juga. Bisa dilap kayaknya. Sudah. Bisa masukin? Bisa. Ini ya. Saya periksa tadi dulu Bu ya. Itu Pak sudah berbunyi. Sudah. Sudah. Udah berbunyi sedikit.
Sudah saya periksa semuanya. Darah ibu gerakan nadinya tadi itu 80 normal, napasannya 20, suhunya juga normal 36. Nah, udah selesai Bu ya. Saya permisi dulu Bu.